Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa nasta'inu bihi wa natawakkalu alaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala habibika wa nabiyyika Muhammadinil Mustafa arsaltahu basyiran wa nazira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bihajjihi wastanna bisunnatihi wa sara ala nahjihi wajahada fi sabilillahi haqqa jihadihi ila yaumi yalqah. Amma ba'du. Fa ya ibadallah wa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallah fa innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab walibasut taqwa zalika khair. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima yarwi al-Imam At-Tirmizi fi sunani ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata muha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Hikmah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabb Azza wa Jal, alam semesta, bumi, langit beserta isinya berada pada genggamannya, seluruh fasilitas hidup yang tampak, yang tidak tampak, yang terasa, yang tidak terasa, yang masih diingat, dan yang banyak sudah lupa, pada hakikatnya adalah anugerah, karunia, pemberian dan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat terbesar adalah nikmat hidayah, nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk mengakhiri hayat kita dalam keadaan iman dan Islam. Salawat dan salam kita sampaikan kepada qudwah, uswah, contoh, teladan, panutan, idola, rujukan dalam berbagai aspek kehidupan pribadi, kehidupan rumah tangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Semuanya telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat, salam sekali lagi kita sampaikan kepada manusia terbaik yang telah menyelamatkan kita dengan dakwah yang telah beliau sampaikan bersama para sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in, para ulama, para salihin, para mujahidin, pengikutnya sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tinggal beberapa jam lagi, kurang lebih 6 jam dari sekarang kita akan memasuki tahun baru Islam
tahun Hijriah 1444 Hijriah. Berbagai negara sudah mengumumkan bahwa hari Sabtu yang akan mulai nanti maghrib itu adalah awal tahun baru Hijriah 1444. Walaupun negara kita belum mengumumkan kapan awal Muharram, tetapi berdasarkan SK bersama 3 menteri disepakati bahwa tanggal 1 Muharram adalah hari Sabtu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita sebagai umat Islam sudah barang tentu harus memiliki ghirah, semangat ketika ada momentum, ada syiar-syiar Islam. Di antaranya adalah tahun baru Islam, tahun Hijriah, bulan Muharram. Tidak berlebihan kalau kita menjadikannya hari besar Islam, hari kemenangan umat Islam, hari perubahan bagi umat Islam. Karena Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menetapkan kalender Islam, ditetapkanlah pada bulan Muharram, yaitu bulan pertama awal tahun Hijriah. Karena bulan Muharram adalah awal proses perintah hijrah yang diinstruksikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat di Mekah untuk hijrah ke Madinah itu pada bulan Muharram. Walaupun Rasulullah SAW sendiri baru hijrah pada bulan Rabiul Awal, untuk memastikan bahwa seluruh warga muslim yang berada di Mekah telah hijrah, berpartisipasi secara aktif, berkontribusi nyata untuk membela Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan akan berakhirnya tahun Hijriah 1443 dan akan memasuki tahun 1444 Hijriah, berarti yang pertama, kesempatan hidup kita sudah berkurang. Peluang untuk beramal soleh sudah semakin sedikit. Oleh karena itu perlu adanya evaluasi, introspeksi, agar ke depan jauh lebih baik ketimbang hari-hari sebelumnya. Rugi orang yang hari ini sama dengan hari kemarin, hari esok sama dengan hari ini. Celaka, binasa orang yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, hari esok lebih buruk dari hari ini. Yang beruntung hanya orang yang hari ini lebih baik dari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karenanya kita diperintahkan untuk selalu melakukan muhasabah, evaluasi. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat, coba perhatikan, coba hitung, coba evaluasi, lakukan introspeksi atas apa-apa yang sudah dilakukan sebelumnya, dan berencana
merancang niat untuk melakukan hal-hal yang positif, yang lebih baik untuk hari esok, untuk masa depan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita lakukan evaluasi, mari lakukan introspeksi. Jika apa yang sudah kita lakukan adalah ternyata baik, maka ucapkan alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Semua itu karena anugerah, karena hidayah, karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila ternyata masih banyak hal-hal yang belum kita lakukan, bahkan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa maksiat yang kita lakukan, maka segera beristighfar, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan merencanakan, berniat, bertekad untuk melakukan yang terbaik di hari-hari yang akan datang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun." Hadis riwayat Imam Bukhari. Tidak ada hijrah dari Mekah ke Madinah setelah dibukanya kota Mekah. Akan tetapi yang harus dilakukan adalah jihad bersungguh-sungguh, ya, dalam beramal. Apakah beribadah yang sifatnya ritual atau sosial, atau berbagai kegiatan-kegiatan yang positif, berguna untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara. Mari kita bersungguh-sungguh. Cara bagaimana kita mengejar atau paling tidak mendekati apa yang telah dilakukan oleh para sahabat Muhajirin wal Ansor yang disebutkan dalam surat Al-Hasyr ayat 8 dan 9. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Walakin jihadun wa niyatun. Niat untuk berbuat baik. Kalau dalam bahasa fikih, niat adalah qasdu syai'i muqtarinan bil fi'li. Menginginkan sesuatu, bercita-cita untuk sesuatu disertai dengan aksi. Dalam bahasa organisasi, dalam bahasa manajemen, niat adalah harus dalam bukti perencanaan. Tujuannya jelas, target-target, program-program, aksi-aksi, apa sarananya, apa medianya, apa metodenya, dan harus ada evaluasi secara berkala. Itulah dalam bahasa hadis yang disebut waniyatun. Bukan hanya keinginan-keinginan yang sifatnya hampa, angan-angan. Jadi dalam bahasa kita, niat adalah perencanaan yang matang, punya tujuan yang jelas, agenda-agenda yang jelas, program yang jelas, aksi dan seterusnya, ada sarana yang memadai, metode yang cukup, metode yang sesuai, dan selalu dilakukan evaluasi. Itulah niat yang disebutkan dalam bahasa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan masuknya tahun baru Hijriah, kita mengenang sejarah perjuangan para sahabat Muhajirin dan Ansor yang mereka telah berjuang untuk membela agama ini, membela Islam, membela akidah, mempertahankan tauhid dengan seluruh potensi yang mereka belikan. Harta dan nyawa, jiwa, raga, dan seluruh harta mereka, siap meninggalkan tanah air, siap pisah dengan keluarga, siap meninggalkan seluruh harta benda, siap mati untuk membela agama Allah. Itulah yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Muhajirin yang disebutkan dalam Al-Quran. Mereka adalah
orang-orang yang keluar dari rumah-rumah mereka, dari negeri mereka, dari kampung halaman mereka dalam rangka untuk mendapatkan ridho Allah, dalam rangka membela agama Allah Subhanahu wa taala. Allazina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Tidak kalah perjuangan sahabat-sahabat Ansor yang melindungi, yang membela, yang membantu, yang mengadvokasi para sahabat Muhajirin dari sisi ekonomi, dari sisi sosial, dari sisi pendidikan, dari sisi kesehatan, dari sisi keamanan, semuanya di backup paling tidak selama 2 tahun, dibantu penuh oleh sahabat-sahabat Ansor terhadap kebutuhan-kebutuhan sahabat-sahabat Muhajirin sampai perang Badar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kewajiban kita sebagai generasi penerus harus mencontoh, menteladani mereka. Paling tidak mencintai mereka karena mereka telah berprestasi, karena mereka telah berjuang, karena mereka telah berkorban, karena mereka telah memberikan yang terbaik untuk agama ini. Wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Paling tidak kita mendoakan mereka. Mereka sebetulnya tidak perlu doa kita. Mereka sudah ada di surga yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi justru dengan kita berdoa, kita akan mendapatkan apa yang kita minta untuk mereka. Dalam hadis sebutkan doaul akhi li akhihi bi zahril ghaib, doa seorang saudara dengan saudara yang lain dalam hal berjauhan tempat, berjauhan waktu, generasi. Amanahul malaikah, diamini oleh malaikat. Walaka mislu zalika, bagi kamu juga seperti itu. Kalau kita menginginkan ampunan buat mereka, kita akan mendapat ampunan. Kalau kita menginginkan rahmat buat mereka, kita akan mendapatkan rahmat buat kita. Kalau kita ingin doakan mereka supaya bebas dari neraka, maka kita akan bebas dari neraka. Jika kita mendoakan mereka supaya mereka masuk surga, maka kita akan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Paling tidak kita mendoakan bukti bahwa kita mencintai mereka. Seorang sahabat dalam riwayat Imam Bukhari datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ada seorang yang mencintai orang lain tapi nggak pernah ketemu. Bahkan tidak bisa melakukan amalan-amalan seperti mereka. Bagaimana posisi orang seperti ini?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Yuhsarul mar'u ma'aman ahabba." Nanti manusia itu dibangkitkan pada hari kiamat bersama orang-orang yang dia cintainya. Kalau yang kita cintai para sahabat Nabi, sahabat Muhajirin, sahabat Ansor, maka kita akan digabungkan bersama mereka di akhirat nanti di surga yang tertinggi, surga Firdausil A'la. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya seorang ulama hadis menyebutkan, Yahya ibnu Ma'in mengatakan, inda zikris sholihin tanazzalur rahmat. Ketika kita menyebut orang-orang soleh, pasti sahabat Muhajirin dan Ansor orang-orang soleh. Bahkan urutan terdepan dari orang-orang soleh, tingkatan tertinggi dari orang-orang soleh. Ketika kita menyebutkan mereka, nama-nama mereka, perjuangan mereka, pengorbanan mereka, akan turun rahmat kepada kita semua. Mari kita sambut tahun baru Hijriah 1444 dengan semangat niat, semangat jihad, semangat untuk berubah, semangat untuk pindah dari hal-hal yang negatif kepada
hal-hal yang positif. Itulah hijrah pada saat ini adalah hijrah ma'nawiyah, hijrah yang sifatnya mental, hijrah yang sifatnya spiritual, hijrah yang sifatnya intelektual, hijrah yang sifatnya akidah, hijrah yang sifatnya tauhid, hijrah yang sifatnya moral dan seterusnya. Walaupun kita tetap berada di tempat kita, di tempat tinggal kita, di negeri kita, tidak pindah ke tempat yang lain, tapi pahala hijrah seperti yang didapatkan oleh para sahabat muhajirin insya Allah kita dapatkan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim wa astaghfiruh innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah ghafiri zambi wa qabili tawbi syadidil iqab litawli la ilaha illa huwa ilaihil masir asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المصير أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أيها المسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض عن الصحابة أجمعين وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات اقض حوائجنا ويسر أمورنا وبلغ مقاصدنا اللهم بارك لنا في أعمالنا اللهم بارك لنا في أعمالنا اللهم بارك لنا في أموالنا اللهم بارك لنا في أهلنا اللهم بارك لنا في أولادنا اللهم بارك لنا في ذريتنا اللهم بارك لنا في قريتنا اللهم بارك لنا في بلدنا برحمتك يا أرحم الراحمين
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة